Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari Paguyuban Nur Ahad. Setelah video yang kemarin kita membahas masalah tenaga dalam, tenaga inti. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tenaga murni dan tenaga gaib. Jadi apa sih itu tenaga murni dan tenaga gaib dan fungsinya buat apa kan gitu. Namun sebelum masuk ke pembahasan, sebelum masuk ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, jadi apa sih itu tenaga murni dan tenaga gaib? Sebelum kita masuk ke tenaga gaib, kita bahas terlebih dahulu tenaga murni. Jadi apa sih itu tenaga murni? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, tenaga murni itu apa begitu ya. Jadi tenaga murni itu sesungguhnya sama saja dengan tenaga dalam. Namun pemanfaatannya dan penggunaannya berbeda. Jadi tenaga murni itu adalah tenaga dalam yang sudah kita kelola untuk kita keluarkan tujuannya untuk pengobatan atau menambah eh, energi dalam tubuh. Jadi kita keluarkan, kita transfer ke orang yang membutuhkan. Nah, kita ibaratkan seperti charger, power bank begitu. Jadi kita untuk nambah transfer daya, ibaratkan orang lain adalah baterainya. Jadi kalau ada orang badannya kurang fit atau mungkin sakit atau berkaitan dengan eh, lemah atau lain sebagainya setelah aktivitas yang berlebihan, itu kita bisa transfer energi, transfer tenaga murni. Jadi tenaga murni ini lebih spesifiknya untuk menambah tenaga yang berkaitan dengan mungkin bisa kita pakai untuk pengobatan dan lain sebagainya. Kalau tenaga dalam yang biasa kan kita pakai untuk protek dan untuk menyerang orang. Kalau tenaga murni ini yang kita keluarkan untuk mengobati orang, seperti itu. Mungkin kalau tenaga murni cuman sekilas saja karena memang intinya adalah untuk pengobatan dan transfer energi kekuatan murni begitu. Nah, kita masuk ke pembahasan masalah tenaga gaib. Tenaga gaib ini yang paling puncak sebetulnya untuk masalah tenaga dalam spiritual karena memang di tenaga gaib ini kompleks permasalahannya. Namun perlu diingat untuk mencapai ke tenaga gaib ini bukan semata-mata cuman satu elemen tenaga gaib, tidak. Jadi banyak unsur-unsur pendukungnya untuk menjadi tenaga gaib tersebut. Karena berkaitan dengan spiritual tadi. Jadi tenaga gaib itu bisa kita pakai untuk menunjang kebutuhan kita sebagai pelaku spiritual. Contoh untuk membersihkan gangguan rumah atau mungkin eh, pengobatan non medis juga bisa. Cuman sebelum kita jauh membahas ke sana, apa sih itu tenaga gaib? Tenaga gaib adalah sebetulnya tenaga alam yang kita kelola, kita kumpulkan, kita satukan menjadi satu, termasuk semua di dalamnya tenaga inti tadi dan tenaga dalam itu sendiri. Kita jadikan satu sesuai dengan kehendak kita, ingin kita gunakan sebagai apa. Seperti itu. Jadi pemanfaatannya pun ya terserah kita. Kalau levelnya sudah betul-betul tinggi, itu tenaga gaib bisa kita pergunakan tidak hanya untuk menyerang, menarik, dan menghancurkan pertahanan lawan. Bisa juga kita pakai untuk kita ilustrasikan menjadi tameng atau perisai atau mungkin kita jadikan pusaka gaib. Apapun itu kehendak kita. Bisa kita wujudkan seperti mungkin tombak, mungkin pedang, mungkin panah, atau lain sebagainya. Terlepas dari memang ada senjata gaib yang memang dasarnya sudah ada. Jadi bukan karena ciptaan kita sendiri. Jadi tenaga gaib itu sangat spesifik, tergantung kita mau pakai buat apa. Seandainya ada yang punya barang pusaka, kadang-kadang kan banyak kolektor-kolektor barang pusaka, ada juga yang ingin memiliki
energi in dan out-nya, maksudnya ingin memiliki barangnya dan energi spiritualnya, ada juga yang cuman pengen memiliki wadahnya saja. Nah, itu perlu pembersihan. Jadi kalau orang yang sudah mempunyai tenaga gaib itu bisa untuk membersihkan, menghilangkan semua energi yang di dalam barang pusaka, berikut juga bisa mengisi energi ke pusaka. Entah itu pusaka, entah itu batu-batuan, batu akik dan lain sebagainya, dan bisa juga untuk mengisi energi ke makhluk hidup yang lainnya. Mungkin kita bisa taruh di burung atau apa lain sebagainya. Kadang-kadang kan ada yang rumah makan tertentu itu atau mungkin kita nggak bicara masalah rumah makan dulu saja, nanti sensitif. Jadi kita bicara masalah pribadi dulu. Kadang-kadang ada orang yang di rumah memiara burung, mungkin contohnya burung perkutut atau tekukur atau burung yang lainnya. Itu bisa kita isi transfer energi ataupun bisa kita kodam, tergantung permintaan dari yang meminta atau tergantung kita. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau energinya negatif bisa kita bersihkan, kita clearkan semuanya gitu. Nah, kalau untuk bicara masalah benda pusaka yang berkaitan dengan gaib tadi, berkaitan dengan tenaga gaib, itu ada ilmu penunjangnya. Jadi ada ilmu yang menunjang untuk bisa menciptakan itu. Karena memang dasarnya itu ada tingkat-tingkatan tertentu. Cuman kita belum masuk ke arah sana pembahasannya, kita cukup sekilas saja pengetahuan dasar tenaga gaib itu gambarnya seperti itu. Nah, mungkin juga ada kalau masalah pusaka gaib yang murni ada. Suatu contoh mungkin Pasopati, panah Pasopati. Ada juga. Ada juga mungkin Wahyu Sapu Jagat. Tapi kalau itu ya mungkin tidak banyak yang tahu karena itu udah levelnya memang sudah mungkin berbeda hanya orang-orang tertentu. Nah, mungkin itu saja sekilas pembahasan masalah tenaga murni dan tenaga gaib. Mungkin di lain kesempatan, lain waktu, kita akan mengulas, membahas rahasia cepat atau cara-cara trik bagaimana caranya supaya bisa membangkitkan tenaga dalam, tenaga inti, tenaga murni, dan tenaga gaib. Tentunya kalau tenaga murni dan tenaga gaib itu sangat sensitif, sangat berbeda ya. Namun insya Allah nanti bisa kita kupas. Mungkin itu saja. Perlu diingat, selalu saya ingatkan bahwa hanya kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berupaya untuk menjalankan kodratnya. Kalau bila ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.